Setelah menonton video kemarin, mari kita menyaksikan video tausiah dari Pak Dadang Abidullah dengan judul Keajaiban Sedekah. Selamat menyaksikan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Mekah, mudah-mudahan hidup kita semua berkah. Amin. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'dah. Anak-anakku sekalian yang Pak Abid sangat cintai, dan mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Pada kesempatan sore hari ini, Pak Abid akan menguraikan materi kultum tentang bersedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala banyak sekali berfirman di dalam Al-Quran maupun baginda Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya berkaitan dengan keutamaan bersedekah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersedekah? Dan kenapa pula baginda Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk bersedekah? Ternyata Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ada orang kaya, pasti ada orang miskin. Ada orang sakit, pasti ada orang sehat. Ada raja, pasti ada rakyatnya. Karena Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, berarti ada unsur saling membutuhkan di dalamnya. Karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Orang kaya butuh dengan orang miskin. Raja butuh dengan rakyatnya. Begitupun orang yang sakit butuh dengan orang yang sehat. Karena manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, marilah anak-anakku sekalian, kita menjadi hamba-hamba Allah yang peduli terhadap orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Ada beberapa keutamaan berkaitan dengan bersedekah. Yang pertama, orang yang rajin bersedekah itu akan mencegah dari balai ataupun dari bencana. Dan juga orang yang bersedekah itu akan mampu membuat umurnya menjadi panjang. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "As-sadaqatu taraddul bala wa tutawwalul umur," yang artinya sedekah itu bisa mencegah kita dari balai, bisa mencegah kita dari musibah, bisa mencegah kita dari bencana, dan juga mampu memanjangkan umur kita. Pertama, sedekah bisa mencegah kita dari balai. Pada dasarnya bencana balai yang akan tiba pada kita itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi catatan yang sudah Allah takdirkan tersebut bisa dirubah ketika kita bersedekah. Contohnya, anak-anakku sekalian, ditakdirkan pada hari ini kita akan celaka, kita akan dapat musibah. Akan tetapi hari itu juga kita bersedekah, insya Allah perubahan
bencana ataupun musibah itu akan terhindar, akan menghindari kita karena kita bersedekah. Yang kedua, dengan bersedekah kita semua akan dipanjangkan umur. Dalam artian anak-anakku sekalian ya, mohon didengarkan. Maksud dipanjangkan umur di sini bukan umur kita hidupnya panjang sekali, bukan. Yang namanya hidup sudah ada coretan ajalinya. Sudah ada waktunya kita untuk hidup menjelang mati. Akan tetapi orang yang banyak sedekah kepada orang lain, ketika dia sudah mati akan selalu dikenang semasa dia hidup. Walaupun jasadnya sudah mati, walaupun dia sudah tidak ada di dunia ini, tetapi akan banyak disebut-sebut oleh orang lain ketika dia bersedekah. Ini membuktikan bahwa dia panjang umurnya. Keutamaan yang kedua dari bersedekah adalah mencegah dari su'ul khotimah ataupun jelek di akhir hayat kita. Di dalam hadis dijelaskan bahwa orang yang banyak bersedekah dia akan terhindar dari kematian yang jelek. Dia akan terhindar dari akhir hayatnya yang jelek. Ataupun dia akan husnul khotimah, baik di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, barang siapa yang bersedekah walaupun dengan setengah biji kurma, maka dia akan terhindar dari mati yang jelek. Dan yang terakhir, keutamaan dari sedekah adalah terhindar dari siksa api neraka. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kita banyak bersedekah, rajin bersedekah, maka itu menjadi penghalang dari datangnya siksa kubur. Tapi anak-anakku sekalian, perlu dicatat, sedekah yang kita keluarkan kepada orang lain harus disertai dengan keikhlasan, harus disertai dengan tidak ada keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Kenapa? Karena capek-capek kita bersedekah, mau banyak mau sedikit, itu tidak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ada keinginan dari hati kita untuk dipuji oleh orang lain, karena akan menghapus pahala yang kita dapat. Mudah-mudahan dari kultum singkat yang Bapak sampaikan ini, sambil kita menunggu buka puasa, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, memberikan petunjuk, taufik, hidayah kepada kita semua, terutama kepada anak-anakku sekalian, untuk bisa memiliki keinginan, untuk bisa peduli terhadap saudara sesama dengan cara memperbanyak bersedekah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja mungkin yang dapat Pak Abid sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.